Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik. Perkenalkan, nama saya Indahwati dari UPT SD Negeri 14 Gresik. Saya Ahmad Khairi dari UPT SD Negeri 1 Gresik. Saya Muhammad Miftahul Huda dari UPT 14 Gresik. Kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana kami akan berganti peran sebagai supervisor, coach, dan coachee. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Coy. Waalaikumsalam Bu Indah. Alhamdulillah sehat Pak Coy. Alhamdulillah sehat selalu. Ibu gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat juga Pak Coy. Oh ya, hari ini Pak Coy ini kan mau melakukan kegiatan coaching ya. Ya. Nah, sebelum nanti melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu dengan Pak Coy ini. Siap. Oke, baik. Nanti sebelum coaching, selama proses coaching tersebut akan saya amati dengan rubrik penilaian. Apakah nanti Pak Coy itu melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur kita, ataukah nanti Pak Coy sudah mengajukan pertanyaan berbobot, itu nanti akan saya nilai, ya Pak Coy. Kemudian jangan lupa ketika melakukan coaching nanti ada prinsip-prinsip coaching yang harus dilaksanakan, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif dan mengembangkan potensi. Ya. Sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih ke Pak Coy. Nah, yang pertama nanti Pak Coy itu ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, jadi nanti dalam praktek coaching yang akan saya lakukan itu, harapannya saya itu adalah nanti Ibu bisa mengamati ketika saya melakukan coaching di dalam mendengarkan dengan rasa. Dimana dengan mendengarkan dengan rasa itu nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan pemantik yang power, yang sangat berbobot, sehingga mampu menggali hal-hal yang ada dalam diri coaching. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini bagian kompetensi yang lebih spesifik yang mana nih yang ingin Pak Coy saya amati? Dalam konteks coaching nanti yang ingin Ibu nanti fokus pada praktek coaching itu adalah bagaimana saya nanti mendengarkan dengan rasa, yang mana dengan mendengarkan dengan rasa itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi kekuatan atau pemantik untuk kunci itu. Apakah sudah tepat pertanyaannya sehingga mampu menggali potensi-potensi dari kunci itu sendiri. Baik, di sini jadi untuk kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan Pak Coy yaitu mendengarkan dengan rasa nih, sehingga nanti bisa bisa menggali potensi dari kuncinya. Jadi nanti bisa tahu kata kuncinya apa, sehingga nanti bisa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini nanti ada lagi yang mau saya tanyakan. Menurut jenengan, kompetensi yang akan jenengan kembangkan ini, penilaian jenengan sendiri atas kompetensi tersebut ini bagaimana? Dalam praktek coaching yang akan saya lakukan dulu, tentu saja saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana kita itu berada dalam keadaan riset itu. Kita itu betul-betul memperhatikan dengan kesadaran penuh. Selanjutnya ada yaitu mendengarkan dengan rasa dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Pak Coy. Baik. Nanti harapannya Pak Coy nanti di sini dari observasi yang akan kita lakukan, harapannya dari Pak Coy itu sendiri apa? Harapan dari praktek coaching ini tentu saja adalah kunci itu hal-hal yang nanti menjadi hambatan-hambatan itu dapat kenali dengan baik dan tepat, sehingga nanti langkah-langkah dalam menyelesaikan ataupun meningkatkan hal-hal yang perlu dikembangkan itu juga tepat, sehingga permasalahan ataupun hal yang ingin ditingkatkan itu dapat jelas dan
bisa diterapkan sehingga untuk ke depan itu bisa baik tentu saja itu kucing. Jadi bahwa perubahannya lebih baik ya Pak Coy. Oke, terima kasih banyak Pak Coy atas jawaban-jawabannya. Setelah ini kita akan melakukan proses coaching di mana nanti saya akan mengamati prosesnya antara Pak Coy dengan coachingnya ya. Siap. Kemudian nanti setelah proses coaching barangkali nanti kita bisa bertemu lagi untuk mendiskusikan hal-hal terkait kegiatan coaching kita nanti. Siap. Selamat melaksanakan proses coachingnya Pak Coy, Ya. semoga berhasil. Amin, amin. Oke, sampai jumpa nanti setelah proses coaching. Oke. Siap. Terima kasih. Monggo. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Mif? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak saya ini. Alhamdulillah sehat juga. Cuman memang mohon maaf ya kemarin ketika ada yang telepon itu saya memang lagi repot. Oh, gitu Ya, jadi saya mohon maaf jadi baru bisa kali ini. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Untuk kali ini kira-kira ada waktu mana? Ada ya kira-kira nanti sekitar 15 menit lah ya. Saya mau cukup. Cukup ya 15 menit. Jadi begini apa jenengan cari saya itu apa ya yang atau ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan atau diskusikan waktu main-mainnya masalahnya. Gini Pak Coy, ada sedikit masalah di sekolah kami. Saya kan jadi kelas 3 Pak Coy. Iya siap. Ada satu anak di kelas 3 ini yang sudah kelas 3 tapi tidak bisa membaca dan menulis. Nah ini kan akan menghambat perkembangan pembelajaran di sekolah, terutama dalam perkembangan belajar dia anak tersebut, karena tidak bisa membaca dan menulis, otomatis pelajarannya akan terganggu juga. Iya. Dan anak tersebut tidak bisa menalar karena membacanya masih kurang lancar ya, seperti itu. Itu apa itu? Baca tulisnya itu apakah Al-Quran ataukah baca tulis yang huruf Latin itu? Baca tulis huruf biasa, huruf Latin, tapi untuk huruf Al-Quran lumayan bisa. Memang bisa. Oh, jadi permasalahannya itu yang huruf Latinnya malah ya. Iya. Baik. Jadi tadi Pak Miftah jelaskan bahwa ada beberapa muridnya yang masih belum bisa baca tulis apa huruf Latin seperti itu ya. Tidak beberapa, tapi hanya satu. Oh, hanya satu aja. Terus kira-kira nih dari pertemuan kali ini ya yang ingin didapatkan dari Pak Mif itu apa nih kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan kali ini? Iya, makanya saya ingin ketemu dengan Pak Coy ini membahas tentang ini dengan tujuan apa supaya nanti dalam pembelajaran di kelas itu tidak ada anak yang tertinggal, karena ada satu anak yang tidak bisa membaca dan menulis, ini akan menghambat atau mengganggu dalam pembelajaran dan juga akan menghambat atau dalam pembelajarannya anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk mempelajari hal-hal berkenaan dengan mata pelajaran. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mif tadi itu ada yang bisa diceritakan mungkin lebih detail lagi tentang anak ini. Maksudnya anak ini itu orang tuanya bagaimana, terus kondisi ekonominya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ya, kami sebagai guru sudah menelisik istilahnya mengetahui permasalahannya. Kita sudah memvisit kepada orang tuanya, kita menanyakan kenapa anak tersebut sudah di kelas 3 tetapi kok masih belum bisa membaca dan menulis. Ini kendalanya apa saja sudah kita tanyakan kepada orang tua. Kita orang tua sendiri juga mengatakan kesulitan juga dalam bimbingan kepada anak tersebut karena memang keterbatasan kemampuan. Tetapi orang tua tidak berdiam diri, orang tua tersebut juga sudah melakukan bimbel. Anak tersebut sudah diikutkan bimbel, sudah bimbing secara mandiri, tetapi masih seperti itu. Itu ya. Kalau dari segi ekonomi
apakah ada maksudnya kategori mampu rampok Iya. atau bagaimana? Kalau dilihat dari keluarganya, itu keluarga yang biasa-biasa saja. Dalam artian bimbel yang dia ikutkan itu bimbel yang secara biasa, artinya dari orang Secara umum gitu secara ya? umum, bukan bimbel yang secara khusus yang begitu. Pada umumnya yang besar-besar itu. Oke, itu dari orang tua. Kalau dari sekolah sendiri nih, kira-kira ada enggak misalnya dari sekolah itu misalnya dengan bisa kolaborasi dengan guru atau bagaimana, atau informasi apa yang ada di sekolah yang dalam rangka tugas baca tulis Latin. Biasanya kalau membaca tulis itu kan biasanya di kelas 1 2 ya. Bisa diceritakan atau digali lebih jauh nih di sekolah yang dengan itu ada enggak atau bagaimana, coba ceritakan. Kalau begini Pak Cai, jadi kami sudah mengidentifikasi itu berkolaborasi dengan guru kelas dan guru mapel. Artinya gini, pada saat guru kelas mengajar, kemudian laporan ke kami. Kemudian ada guru mapel juga mengajar, laporan bahwa anak tersebut masih belum bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu permasalahan yang akan saya sampaikan ke Pak. Siap. Jadi menurut Pak Min sendiri nih, dari apa yang sudah dengan ceritakan, kira-kira bagaimana untuk merubah anak tadi yang kesulitan untuk baca tulis itu, kira-kira langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan itu apa saja coba? Ini kami akan mencoba langkah-langkah tersebut, akan mengatakan tersebut. Yang pertama adalah memberikan tambahan waktu atau jam pelajaran, tetapi di luar jam pelajaran. Artinya setelah anak-anak pulang, anak tersebut tidak boleh pulang tersebut dahulu, tetapi anak tersebut kita kasih bimbingan pelajaran khusus membaca dan menulis, supaya nanti anak tersebut akan segera bisa membaca dan menulis. Baik, selain itu mungkin ada tambahan lain? Ya, jadi selain secara klasikal, bimbingan secara klasikal, membaca dan menulis secara klasikal, tetapi kami juga mempunyai metode yang lain, yaitu kami juga akan menyediakan buku-buku bacaan yang menarik, misal fabel, dongeng, cerita-cerita dan sebagainya. Tetapi selain itu juga ada kita tampilkan video pembelajaran anak membaca supaya tertarik. Dari apa yang sudah dengan rencanakan ini, kira-kira kapan nih bisa dilakukan itu? Jadi kita sudah berdiskusi dengan orang tua, sudah kami informasikan kepada orang tua bahwa akan segera kami lakukan dalam waktu dekat. Dalam minggu ini kami sudah menginformasikan kepada orang tua bahwa anak tersebut setelah jam pulang tidak boleh pulang dulu, kita kasih tambahan bimbingan untuk belajar. Berarti anak ini khusus nanti pulangnya tidak sama dengan anak-anak yang lain seperti itu. Bagaimana nih apa yang sudah dilakukan dan sudah direncanakan tadi, kira-kira nanti yang akan terlibat itu siapa saja kira-kira dalam program yang sudah jenengan rencanakan? Ini kami akan berkolaborasi dari guru kelas, kemudian dengan guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran ada dua, ada guru agama dan guru pendidikan olahraga. Tidak menutup kemungkinan juga ada muatan lokal kayak bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Jadi semua stakeholder guru ini yang terkait ini akan bersama-sama membimbing secara intens kepada anak tersebut supaya anak tersebut bisa segera membaca dan menulis. Ya. Terus dari percakapan yang sudah kita lakukan nih, kira-kira hal apa nih yang sudah didapatkan oleh Pak Mif nih? Ya, alhamdulillah kita sudah bercakap-cakap membicarakan hal tersebut dan sudah mulai ada titik temu. Artinya yang awalnya itu kesulitan untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut karena memang anak tersebut sudah mengingat sudah kelas 3 tidak bisa membaca dan menulis, apa yang akan saya lakukan dan seperti ternyata alhamdulillah tidak ada titik cerahnya.
Jadi dengan cara Terus bagaimana nih perasaannya Pak Amir nih setelah ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Alhamdulillah merasa lega Pak Ferry, merasa senang, merasa lega. Apapun masalah yang ada pada diri kita, kalau kita bicarakan secara personal, kita bicarakan dengan orang lain itu kan merasa lega, merasa senang, merasa lega. Siap. Baik. Dalam percakapan kali ini kira-kira perlu nggak ini ada tindak lanjut, misalnya nanti kita ketemu lagi atau cukup sampai di sini saja? Iya. Otomatis Pak Ferry, nanti Pak Ferry saya juga akan saya kasih kabar, artinya perkembangan anak tersebut itu sampai mana. Ya, jadi insya Allah kita akan ketemu lagi, menunggu perkembangan anak tersebut kurang lebih sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Siap. Saya ketemu lagi dengan Pak Ferry. Siap, nanti saya agendakan kira-kira ya setengah bulan lagi lah ya. Iya, Saya nanti kita agendakan. itu juga kalau Pak Ferry nggak sibuk ya. Nah, nanti saya agendakan, jadi makanya nanti saya hindari sehingga nanti bisa langsung ya jam-jam seperti inilah saya nanti agak longgar. Jadi semoga apa yang sudah direncanakan oleh Pak Mif tadi berjalan lancar, terus membawa dampak yang positif utamanya untuk anaknya tadi yang kelas 3 itu. Dan saya tunggu kabar baiknya nanti setengah bulan lagi Pak Mif, tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Coy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Aduh, sangat ceria sekali nih saya lihat nih. Iya. Gimana nih perasaannya Pak Coy setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Iya, setelah coaching tadi sebenarnya agak greget juga. Itu karena apa ya, ketika kita diamati oleh Pak Isar itu kan ada perbedaan, tapi alhamdulillah tadi yang sudah saya rencanakan itu tadi berjalan lancar, semua tahapan-tahapan alutsista itu yang dimana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab itu muncul dari kunci itu, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang mendengarkan dengan keras itu menjadikan pemantik, menjadi pertanyaan yang berbobot itu dapat muncul dan terlewati, sehingga ya agak lega. Alhamdulillah. Jadi di sini Pak Coy merasa sangat lega dan merasa bahwa semua alur ceritanya itu sudah terlewati dengan baik, J. Betul. Iya. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Coy. Siap, G? Bagaimana Pak Coy menilai diri Pak Coy sendiri mengenai kompetensi yang sudah dikembangkan di kegiatan coaching tadi? Iya, menurut saya kompetensi yang sudah dikembangkan dalam coaching tadi itu yang pertama dalam presence itu tadi juga mampu menghadirkan kesadaran penuh, selalu fokus pada coaching, terus tidak memihak atau labeling, itu juga tadi alhamdulillah mampu mengendalikan, sehingga coaching tadi mampu menceritakan secara detail bagaimana keadaannya, dan alur ceritanya itu dapat berjalan dengan lancar, gimana tujuan, gimana identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu dari kunci itu dapat muncul dan mampu menggali di mana ide-ide yang tadi dirasa kebingungan, kesulitan itu ternyata sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri, mungkin ya terlewati seperti itu. Secara garis besar Pak Coy sudah cukup puas ya dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Ya. Kira-kira apa nih yang membuat Pak Coy menilai seperti itu? Iya, jadi saya menilai seperti itu karena dari kunci ketika saya tanya tentang tindak lanjut bahkan yang lainnya itu mampu menceritakan secara detail, dan rencana aksinya pun juga secara konkret dapat muncul dari kunci sendiri tanpa harus ada arahan atau tuntunan dari kunci itu sendiri, di mana kunci tadi juga di akhir itu ada perasaan lega
ternyata ketika berbagi itu yang tadi awalnya di sini jadi simpul itu jadi akhirnya terurai Sudah dengan lembut lagi. iya, jadi terbukti dengan cerianya, senyumnya Guci itu sudah menjadikan apa ya, kita sebagai coach itu juga menjadi agak puas seperti itu. Alhamdulillah. Boleh saya menyampaikan pendapat saya nih Pak Oh, Coy? siap, boleh, tentu saja boleh. Nah, ini pendapat saya mengenai hasil pengamatan yang sudah saya lakukan pada Pak Coy tadi. Nggih. Siap. Jadi memang benar adanya untuk alur tirta yang sudah jenengan jelaskan tadi itu memang sudah terlewati dengan baik. Semuanya juga sudah runtut dan urut. Kemudian jenengan juga sudah menjalin kemitraan yang baik dengan coaching jenengan sehingga suasananya menjadi nyaman. Kemudian coaching juga bisa menjelaskan masalahnya dengan detail, dan yang lebih bagusnya lagi jenengan bisa menggali potensi dari si coaching itu sendiri. Akhirnya nantinya kematian itu si coaching bisa menemukan jawaban atas masalahnya sendiri. Kemudian untuk kompetensi yang ingin jenengan, kompetensi spesifik yang ingin jenengan kembangkan itu tadi kan ada mendengarkan penuh ya, mendengarkan aktif. Nah, saya lihat tadi waktu pengamatan jenengan sudah bisa mendengarkan aktif pada coaching, jenengan mendengarkan sepenuh hati tanpa menyela pembicaraan coaching, kemudian jenengan memberikan perhatian sepenuhnya kepada coaching sehingga coachingnya itu bisa mengeksplor semua tentang masalahnya dan akhirnya ditemukan jawaban. Jadi secara keseluruhan ini sudah berjalan dengan sangat baik, Pak Coy. Siap. Oke, bagaimana pendapat Pak Coy mengenai hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan kepada Pak Coy ini? Iya, terima kasih. Nah, dari hasil tadi itu saya ingin menjadikan referensi ke depan untuk menjadikan lebih baik, dan tentu saja saya sangat senang sekali ternyata apa yang saya takutkan di awal itu tidak terjadi. Jadi semua berjalan lancar sesuai dengan rencana. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kedepannya ini apakah ada kompetensi yang masih ingin dikembangkan oleh Pak Coy, yang ingin ditingkatkan? Kompetensi yang mana nih Pak Coy? Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, tentu saja kompetensi yang ingin masih saya kembangkan, saya tingkatkan itu adalah mendengarkan dengan rasa, dengan kesadaran penuh. Selanjutnya dengan bagaimana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentu saja dengan latihan-latihan yang lebih sering dengan coaching ini. Kenapa? Karena memang pendekatan coaching ini sangatlah bermanfaat, terutama bagi saya sendiri sebagai coach, juga kepada coaching, karena itu pun juga sesuai dengan prinsip hidup saya, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya akan terus berlatih untuk menjadi lebih mahir dan lebih mudah dalam menemukan kata-kata kunci itu, sehingga pertanyaan yang berbobot pun itu dapat muncul dan mampu menggali potensi dari kunci itu sendiri. Karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi sesamanya, nggih Pak Coy? Siap, betul. Itu tujuan. Bisa hidupnya Pak Coy. Siap. Nggih, jadi memang harus sering-sering berlatih agar bisa kita mengembangkan kompetensi kita lebih baik lagi. Baik Pak Coy, cukup sekian dari saya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan, kita mungkin bisa bertemu lagi di lain Sama-sama. waktu. Terima kasih Ibu atas masukannya, juga atas pendapatnya. Matur suwun nuwun Pak Coy, saya pamit undur diri dulu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.